Apakah kamu pernah merasa hidup ini seperti teka-teki yang tak pernah usai? Di satu sima, kita disuruh berjuang mati-matian. Tapi di sisi lain, kita diminta pasrah pada kehendak Allah. Bayangkan berjalan di tepi jurang. Ada cahaya keberhasilan yang memukau, tapi juga kegelapan kegagalan yang menakutkan. Bagaimana bisa kehancuran dan kebahagiaan, kegagalan dan kesuksesan berjalan beriringan dalam rencana ilahi yang begitu sempurna? Sekali kamu lewat video dan kamu mungkin terus terjebak dalam kebingungan padahal jawabannya ada di depan mata. Assalamualaikum wahai para pejalan jiwa yang haus akan cahaya. Selamat datang di Hakikat Islam, ladang kecil tempat kita menabur benih kesadaran dan menuai hikmah dari sangkar semesta. Kami hanyalah fakir tak tahu apa-apa, tak bisa apa-apa, hanya musafir yang merangkai puzzle kehidupan bersama kalian. Jika getar di hati ini menyentuhmu, bisikanlah kepada saudara-saudaramu untuk turut menyelami perjalanan ini. Dengan subscribe dan share, mari kita sebarkan benih kebijaksanaan, lembut seperti embun yang membelai kelopak bunga. Bayangkan hidup ini seperti secangkir kopi. Kita semua ingin manisnya gula, tapi lupa bahwa ada pahit yang harus kita terima lebih dulu. Kita hidup di zaman serba instan, dari kopi sachet hingga mimpi sukses dalam semalam. Tapi pernahkah kamu sadar bahwa kehidupan ini seperti permainan catur yang dirancang oleh Sang Maha Pemain? Setiap langkah, baik kemenangan maupun kekalahan, adalah bagian dari strategi agungnya. Kita sibuk mengejar sisi terang harta jabatan, kebahagiaan, tapi menolak sisi gelap kegagalan, kesedihan, ketidakpastian. Padahal dalam hukum semesta Allah, terang dan gelap adalah dua sayap burung yang tak bisa terbang tanpa satu sama lain. Studi psikologi menunjukkan bahwa 80% orang yang bangkit dari krisis besar seperti kehilangan pekerjaan atau patah hati mengaku bahwa momen terpuruk itu adalah guru terbaik mereka. Bukan kesuksesan yang membentuk mereka, tapi paradoks penderitaan yang membukakan mata. Bukankah ini aneh? Yang kita hindari justru adalah kunci menuju kebijaksanaan. Hukum paradoks Allah adalah cermin yang memantulkan rahasia agung alam semesta. Al-Quran dalam surah Asy-Syarh ayat 5 dan 6 berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan kata bersama, bukan setelah. Ini bukan janji bahwa kesulitan akan hilang, tapi fakta bahwa kemudahan selalu ada di sisinya, seperti bayangan yang tak pernah lepas dari cahaya. Paradoks ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah paket utuh. Ada tawa, ada air mata, ada keberhasilan, ada kegagalan. Pernah dengar kisah petani di lereng gunung berapi? Ketika gunung meletus, rumahnya hancur, tapi abu vulkanik menyuburkan tanahnya, memberinya panen terbaik. Atau bayangkan seorang pelajar yang gagal ujian, ia kecewa, tapi dari situ ia belajar ketekunan yang mengantarkannya pada prestasi lebih besar. Paradoks ini bukan kebetulan, ini adalah desain ilahi yang sempurna. Beberapa orang bertanya, kalau Allah Maha Pengasih, mengapa Dia ciptakan penderitaan? Bagaimana jika penderitaan bukan hukuman, melainkan kasih sayang dalam bentuk lain? Para sufi berkata neraka adalah api pemurni yang mematangkan jiwa. Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Hukum paradoks Allah adalah misteri sistem semesta yang menantang logika ciptaan. Paradoks adalah dua hal yang tampak bertentangan, namun hidup berdampingan dalam harmoni sempurna. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berjihad, berusaha sungguh-sungguh, tapi juga berserah dengan tumakninah, ketenangan hati. Kita diperintahkan bermimpi besar, tapi juga melepaskan hasilnya kepada Allah. Ini seperti menari di atas tali tipis. Kau harus bergerak dengan penuh semangat, tapi tetap seimbang agar tak jatuh. Hidup ini seperti membuat jus jeruk. Kau ingin manisnya jus, tapi jeruk harus diperas dulu, sakit, pahit dan penuh usaha. Tanpa perasaan itu, jus takkan ada. Begitu pula hidup. Setiap kegagalan, setiap air mata adalah perasaan yang mengeluarkan intisari terbaik dari jiwa kita. Seperti kata Rumi, luka adalah tempat masuknya cahaya. Satu paradoks dalam alam. Alam adalah guru paradoks terbesar. Hujan deras menyebabkan banjir, tapi juga menghidupkan ladang kering. Matahari memberi kehangatan, tapi membakar jika terlalu dekat. Gempa bumi menghancurkan, tapi menjaga keseimbangan tektonik bumi.
Gunung berapi merenggut nyawa, tapi abunya menyuburkan tanah. Ini bukan kekacauan, melainkan keseimbangan sempurna yang dirancang Allah. Dua paradoks dalam diri manusia. Dalam diri kita ada malaikat dan iblis, kebaikan dan kelemahan. Kita sering menolak sisi gelap, kemarahan, ketakutan, masa lalu yang kelam. Tapi hukum paradoks mengajarkan peluklah keduanya. Sisi gelapmu adalah guru yang mengajarkan keberanian. Seorang bijak pernah berkata, berdamai dengan dirimu sendiri adalah menerima malaikat dan iblis dalam hatimu. Tiga paradoks dalam ibadah. Al-Quran memerintahkan kita berusaha keras. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Tapi juga bersabar dan pasrah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kita diajarkan bermimpi dan berdoa, tapi juga melepaskan hasilnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ini bukan kontradiksi, melainkan undangan untuk hidup dalam keseimbangan. Filosofi Wei dari tradisi Tao mirip dengan ini, bertindak tanpa paksaan, seperti air yang mengalir tanpa melawan batu. Dalam Islam, ini disebut tumakninah, bekerja dengan cinta, tapi tanpa keterikatan pada hasil. 4. Paradoks dalam hubungan. Kita ingin dicintai, tapi cinta sejati lahir dari penerimaan terhadap kekurangan orang lain. Musuh kita orang yang memancing emosi adalah cermin yang menunjukkan kelemahan kita. Nabi Isa berkata, sayangilah musuhmu. Mengapa? Karena mereka adalah alat Allah untuk menyempurnakanmu. Orang yang menyebalkan itu memaksa kita melihat kemarahan atau ketidaksabaran dalam diri agar kita bisa membersihkannya. 5. Paradoks dalam pengetahuan. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita tak tahu apa-apa. Ini paradoks besar. Penelitian di Harvard menunjukkan bahwa orang yang menerima ketidakpastian cenderung lebih bahagia. Mengapa? Karena mereka tidak terjebak dalam keinginan untuk mengontrol segalanya. Seperti kata seorang guru sufi, setelah kau belajar banyak, lepaskan semuanya dan temukan kebenaran dalam keheningan. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menciptakan bohlam lampu. Ia berkata, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Paradoksnya, setiap kegagalan itu adalah langkah menuju keberhasilan. Atau pikirkan J.K. Rowling, yang naskah Harry Potternya ditolak belasan penerbit. Patah hati, tentu, tapi dari situ lahirlah karya yang menginspirasi dunia. Studi di Universitas Stanford menemukan bahwa orang yang mampu menerima emosi negatif seperti kesedihan atau kemarahan cenderung lebih bahagia dalam jangka panjang. Mengapa? Karena mereka memahami paradoks menolak rasa sakit hanya memperpanjang penderitaan, tapi merangkulnya membuka pintu ke kedamaian. Sekarang, coba balikkan cara pandangmu. Bagaimana jika musuhmu adalah guru terbesarmu? Bagaimana jika kegagalan yang kau tangisi adalah anugerah tersembunyi? Allah berkata dalam Al-Quran, bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 16. Neraka yang kita takuti dalam pandangan sufi adalah api kasih sayang yang memurnikan jiwa. Kegagalan yang kau hindari adalah pelajaran yang membuatmu bijak. Paradoks ini adalah undangan untuk melihat hidup dengan mata hati, bukan hanya akal. Jadi lain kali hidup menghajarmu, tersenyumlah, itu adalah cara Allah menyempurnakanmu. Hidup ini seperti lukisan agung yang digambar oleh tangan Allah. Ada warna terang yang memukau, ada bayang gelap yang memberi kedalaman. Tanpa keduanya, lukisan itu takkan utuh. Hukum paradoks Allah mengajarkan kita untuk merangkul setiap goresan baik yang indah maupun yang menyakitkan, karena semua itu adalah bagian dari karya. Masterpiece bernama hidupmu, seperti jus jeruk, tanpa perasaan tak ada manis, tanpa ujian tak ada hikmah. Apa yang kau bertolak dari hidupmu saat ini? Kegagalan, musuh, jauh dirimu sendiri. Bagaimana jika itu adalah kunci yang selama ini kau cari untuk membuka pintu kebahagiaan sejati? Sekarang, pejamkan mata sejenak dan tanyakan, pada hatimu apa paradoks dalam hidupmu yang perlu kau peluk? Tulis ceritamu di kolom komentar, mungkin kisahmu akan menginspirasi jiwa lain. Bagikan video ini kepada temanmu yang sedang berjuang dalam kegelapan, karena cahaya selalu ada di sisi lain. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita terus menyelami hakikat hidup bersama. Mari kita bangun kesadaran, satu jiwa pada satu waktu.